Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Halo anak-anak. Yeay, Miss Ira senang sekali. Wah, kenapa Miss? Karena sebentar lagi kita mau Paskah. Yeay. Kenapa senang Miss? Emang Paskah itu apa sih Miss? Paskah itu kita mau memperingati bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk Miss Ira, Miss Eyu, dan juga semua anak-anak yang ada di rumah. Wah, berarti Miss Ira senang, Miss Eyu senang, anak-anak di rumah juga senang dong ya Miss? Harusnya begitu. Iya. Karena itu kita mau bangkit berdiri, mau puji Tuhan lagunya Ku Punya Berita. Ayo anak-anak. Ayo anak-anak bangkit berdiri semua memuji Tuhan. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Ya, cuma Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Iya Miss, ayo anak-anak yang ada di rumah kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh memuji Tuhan dan kami juga boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menyertai kami bahkan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, membuat kami supaya kami boleh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami boleh duduk tertib dan boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, Miss kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan menolong Miss kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian kita satu lagi, Yesus disalib bagiku. Ayo kita bangkit berdiri sekali lagi. Yesus disalib bagiku, Yesus disalib bagiku, Yesus disalib karena dosaku, Yesus disalib bagiku. Sekali lagi. Yesus disalib bagiku, Yesus disalib bagiku, Yesus disalib karena dosaku, Yesus disalib bagiku. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Apa kabar kalian semuanya? Wah, Bismillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami lagi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, buat kami mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau Yesus mau menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong juga untuk Miss Nela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.
Siapa yang di sini dia senang kalau dia diajak makan? Pasti senang ya kalau diajak makan. Semua pasti senang kalau dia diajak makan. Terus tambah diajak teman-teman makan. Makin senang kan? Tadi dia sendirian makan, tapi ketika ada teman-teman, wah asik. Dia bisa makan sambil bermain. Iya. Kalau ditambah lagi, wah, itunya pestanya besar. Wah, pasti makin senang. Udah makan enak. Terus ada teman bermain sambil makan. Ada acara lagi. Pasti senang kan? Iya, sama. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga lagi mengadakan makan. Mereka waktu itu makan roti, terus ada sayur pahit, terus ada daging domba, terus ada sop. Iya, waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang merayakan Paskah. Wah, kita sebentar lagi mau merayakan Paskah kan? Iya, nah pada waktu itu Yesus dan murid-murid sedang merayakan Paskah. Iya, Paskah itu apa sih? Iya, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Nah, mereka merayakan Paskah itu untuk memperingati bahwa bangsa Israel dulu keluar dari tanah Mesir oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi mereka celebrate dan terus mengingat bagaimana Tuhan itu melepaskan mereka dari perbudakan. Nah, jadi makannya rame-rame dengan murid-murid, ya kan? Iya, senang ya. Iya, tapi kalian tahu nggak? Waktu lagi makan itu ada yang sedih, ya. Dia nggak sesenang teman-teman yang lain. Siapa yang sedih? Waktu itu yang sedih adalah Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus sedih ya? Kalian tahu nggak anak-anak ya? Kenapa Tuhan Yesus sedih? Iya, rupanya Tuhan Yesus itu sedih di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap dan sebentar lagi dia akan mati. Iya. Kenapa? Mengapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus ditangkap dan mati? Iya. Apa katanya? Yuk, kita lihat ya. Firman Tuhan kita dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Nanti anak-anak Miss boleh baca ya. Tapi Miss Nela baca ayat yang 28 aja. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, rupanya kenapa Yesus harus mati? Dia datang untuk pengampunan dosa. Ya, darah Tuhan Yesus akan mengampuni dosa. Iya, anak-anak, kita adalah orang berdosa juga. Dan Yesus mau mati untuk kita juga anak-anak yang berdosa. Kalau ada orang berdosa, dia harus dihukum. Ya, dosa itu adalah hukuman. Ya, ketika kita salah, kita harus dihukum. Semua kesalahan kita itu namanya dosa. Kalau kita berdosa, kita harus dihukum. Iya. Tapi, iya, kalian tahu Tuhan Yesus tidak suka, tidak ingin anak-anak dihukum oleh karena dosanya. Ya, karena itu Yesus yang adalah Allah yang hebat, dia mau anak-anak, dia mau sedih hatinya, dia mau menderita, dia mau disakitin, ya.
Supaya apa? Kita anak-anak yang berdosa tidak dihukum. Ya, karena itu pada malam itu sedih hati Tuhan Yesus. Dia tahu sebentar lagi aku pasti akan ditangkap dan aku akan disiksa dan disalibkan. Iya, makanya pada waktu itu murid Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Iya, hari ini hari aku terakhir bersama-sama engkau. Ingatlah ini, bahwa aku datang untuk menyelamatkan kamu yang berdosa. Aku datang untuk menghapus dosa. Iya. Kenapa? Kenapa hanya Yesus? Kenapa hanya Yesus yang bisa menghapus dosa kita? Kenapa yang tidak ada yang lain yang bisa? Iya, karena hanya Yesus yang punya kuasa menghapus dosa kita. Tidak ada yang lain yang sanggup untuk membersihkan dosa kita. Gak ada anak-anak, gak bisa guru sekolah minggu, gak bisa juga mama dan papa, ya, gak bisa juga guru, gak bisa juga teman, gak bisa uang, apapun gak bisa membersihkan kita dari dosa. Kalau terus ada dosa di dalam hidup kita, kita akan menerima hukuman itu. Iya, karena itu Allah tadi mau, ya, Allah tadi mau menderita, Allah tadi mau hatinya sedih. Kenapa? Dia mau untuk menyelamatkan kita anak-anak. Kenapa? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita anak-anak terus di dosa. Kita nggak bisa berhenti untuk berbohong, untuk mencuri. Kita nggak bisa berhenti. Kenapa? Dosanya terus di situ. Kita nggak bisa. Yang bisa menyucikan kita, membersihkan dosa kita itu hanya Tuhan Yesus. Karena itulah tadi dikatakan di sini tadi, Dia datang untuk pengampunan dosa kita. Iya. Jadi, iya, ini ya anak-anak, kita belajar hari ini bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tidak ada yang dapat menolong kita, membebaskan kita dari dosa. Dan karena Yesus sangat mengasihi kita, Dia mau, Dia diejek, Dia dihina, Dia dipukul di kayu salib. Supaya apa? Kalau kita percaya kepadanya, Yesus akan mengampuni dosa kita. Kalau kita menyesal akan dosa kita. Kita tahu, Tuhan, aku jahat. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita. Dan kita akan selamat. Iya, seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang atau setiap anak-anak yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya akan berita ini dan kita menyesal dan kita mau datang sama Tuhan, kita bisa diampuni Tuhan dosa kita dan kita diselamatkan. Iya, jadi hari ini kita belajar ini bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita dan yang mampu mengampuni dosa kita. Iya, oke, kita belajar ini hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh belajar bahwa dengan kematian-Mu Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan anak-anak. Dengan kematian-Mu Tuhan Yesus, kami bisa dibebaskan dan dibersihkan dari dosa kami. Tuhan, tolonglah kami, buatlah kami mengerti, kami anak-anak yang Tuhan kasihi dan yang dibelenggu oleh dosa. Hanya Yesus yang dapat melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, sampai
Sampai jumpa lagi. Dadah.